Iya kan? Mukanya mirip banget kan? Bukan mirip lagi guys. Ini memang beliau. Di sinilah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Kali ini saya akan mengungkapkan adanya foto jadul yang mana di situ ada Yahya Waloni yang ngakunya pendeta besar di GKI kan. Tapi nyatanya cupu guys. Ya, inilah fotonya yang kita bisa lihat di sini. Ternyata inilah Bapak Yahya Waloni. Nah, teman-teman coba lihat nih mukanya. Menurut teman-teman mukanya ini beneran Pak Yahya atau bukan nih? Ini. Iya kan? Mukanya mirip banget kan? Bukan mirip lagi guys. Ini memang beliau. Di sinilah dia adalah eh katanya ngaku pendeta di GKI. Tapi sebenarnya faktanya menarik sekali. Ternyata Pak Yahya Waloni ke situ itu bukan dalam rangka karena dia adalah seorang pendeta besar. Tapi ternyata dia ada di situ karena dia lagi ngelamar jadi pendeta. Ini beda ya. Ngelamar jadi pendeta. Yang mana gembor-gembornya selalu bilang bahwa saya adalah pendeta yang mempendetakan pendeta katanya ya. Pendeta yang mempendetakan pendeta. Dia juga ngaku sudah meluluskan banyak orang. Dia pendiri dari salah satu universitas di Sorong. Dia ngaku juga adalah seorang yang hebat, doktor dan lain-lain. Tapi pada waktu itu dia ngelamar kerja guys. Dipikirnya gereja kayak toko kali yang ngelamar. Jadi dia datang ngelamar untuk jadi pendeta. Dan pada waktu itu entah ketua sinodenya atau sekretaris sinodenya itu ternyata menolaknya. Kenapa ditolak? Karena menurut pendapat dari pendeta ini, bapak ini ternyata ada something. Oke, kalau menjadi pendeta itu jelas kita bisa rasa ya orang ini sebenarnya beneran mau jadi pendeta atau ada motivasi lain. Dia ini mau jadi pendeta apa enggak. Jadi foto itu sebenarnya mengungkapkan bahwa apa yang dia katakan mengaku pendeta besar dan lain-lain ternyata itu cuman bohong saja. Dan setelah itu tidak lama setelah itu dia mengikrarkan diri menjadi ustadz di Masjid Agung di Toli-Toli. Jadi memang sepertinya mualafnya ya Waloni ini karena adanya dia mengangkat dirinya jadi ustadz di Toli-Toli. Mualafnya di sana ternyata ya. Selama ini saya pikir di Sorong kah, di Kalimantan kah. Ternyata di Toli-Toli ini dan saksi matanya banyak banget. Nah, saksi hidupnya juga sekarang masih ada di Bandung katanya. Yaitu yang pada waktu itu menolak Yahya Waloni untuk melamar jadi pendeta di GKI Toli-Toli guys. Ya memang kasihan banget ya, ternyata lika-liku hidupnya itu susah banget. Kalau dilihat dari foto ini juga masih polos banget gitu kan. Mukanya itu masih baik gitu kan, tangannya juga dilipat begini gitu. Sekarang ngeri banget guys. Sekarang sangar dia. Oke, ini cerita lengkapnya bisa langsung dicek aja ya. Tonton video ini sampai akhir. Di sini Pak Esra Soru udah jelaskan dengan baik latar belakang dari Pak Waloni ini. Mari kita langsung aja nonton videonya. Ya, shalom saudara yang terkasih. Saya baru saja selesai beribadah di GKI Sulsel di Toli-Toli ya. Dan saudara lihat ini ada foto saya bersama-sama dengan para hamba Tuhan dan juga majelis dan sejumlah jemaat, dan ini adalah gereja GKI di Toli-Toli ya. Nah, ini adalah Bapak pendetanya ya. Dan ada sesuatu yang menarik dari gereja ini karena ini rupanya ada sejarah Pak Yahya Waloni di sini. Nah, jadi mungkin Bapak Pendeta bisa ceritakan sedikit dulu bagaimana kaitannya ini dengan gereja ini dengan Pak Yahya Waloni. Mungkin bisa cerita. Sebetulnya waktu itu saya belum ada di sini, tapi ada Bapak Ketua Sinode dulu Pendeta Andreas Supratman. Beliau sekarang sudah ada di Bandung. Beliau pernah bertemu di lorong sebelah sini. Ya, jadi kalau info yang saya dapat dari Bapak Pendeta Andreas itu dia mau melamar untuk bergabung di GKI Sulsel, tapi waktu itu
ada beberapa hal yang Pak Ketua Sinode lihat waktu itu ada yang janggal begitu sehingga belum disetujui, dan ternyata 2 hari kemudian beliau sudah mengumumkan di Masjid Agung dia adalah dulunya seorang pendeta tapi sekarang sudah berbalik. Nah, jadi selangnya yang saya tahu 2 hari menurut Bapak Pendeta Andreas. Jadi kejadiannya itu di lorong di sebelah. Ya, jadi berarti Pak Yahya Waloni jadi mualafnya justru di kota ini ya? Di kota ini, Ya, kalau di menurut kota informasi ini. yang kami dapat. Ya, apa yang janggal sampai tidak mau diterima di gereja ini? Wah, kalau itu saya tidak ya. dapat informasinya. Tapi yang dirasa motivasinya kok sepertinya agak lain. Tapi dia menunjukkan dia punya kepintaran, dia punya kemampuan. Hanya Bapak Pendeta Andreas merasa ada yang salah di dalam motivasinya, atau dalam pembicaraan itu ada dilihat sesuatu yang tidak cocok. Ya mungkin itu alasannya, Pak. Ya, seandainya diterima maka mungkin hal ini beliau pendeta di sini ya. Ya. Mungkin kita tidak bisa bicara, tapi Ya. sudah jalan Tuhan. Ya, baik. Ya. Boleh. Nah, kalau yang beliau ini nih memang wajahnya mirip Pak Yahya. Saudara kita Pak Yahya, kita saudara. Ya. Tapi tidak di dalam Tuhan, Bapak tidak percaya Yesus, tidak diselamatkan. Ya. Pak, kenapa dikatakan pertemuannya di lorong? Wah, itu saya kurang tahu, Pak, itu ceritanya. Tapi ceritanya itu sehabis kebaktian. Sehabis kebaktian, beliau ngobrol berdua dengan Coba Pendeta Andreas Supratman. kita lihat lorongnya, karena lorong ini lorong berharga buat Pak Yahya nih. Boleh dikonfirmasi langsung nanti sama Pendeta Andreas Supratman. Beliau ada di Bandung sekarang. Ya, rupanya lorong inilah lorong yang bersejarah karena Pak Yahya Waloni pernah bertemu dengan Sekum Sinode GKI dan meminta atau mengharapkan beliau bisa diterima di gereja ini ya. Tapi sayangnya seperti dibilang tadi ada keganjilan tertentu sehingga akhirnya beliau tidak diterima di gereja ini. Tapi selanjutnya bisa menjadi mualaf ya. Pak, ada informasi Pak Yos, Ada bagaimana? informasi katanya ada fotonya dengan Pak Andreas di sini lagi sementara di dokumen. Coba kita lihat fotonya. Ya. Nah, katanya ada fotonya dan ini adalah foto Pak Yahya Waloni bersama dengan sekumnya, ya. Kalau ada foto bagus. Demikian informasinya saudara, dan dari GKI di Toli-Toli ya, saya bersyukur bisa sampai ke tempat ini ya. Oh ya, karena Pak Yos ini dengan wajahnya mirip dengan Pak Yahya Waloni, mungkin ada mau memberikan sedikit pesan buat Pak Yahya Waloni mungkin ya. Pak Ya. Yos mau kasih pesan. Ya, pesannya Pak Yahya Waloni, terima kasih pernah berseteru dengan Pak Esra Soro, tetapi harapan saya Bapak menemukan jalan yang benar, yaitu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini pesan, kita mirip wajah, tapi tidak mirip hati dengan Bapak dengan lain. Saya dengan Tuhan Yesus, Bapak percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Ya, mungkin ada harapan Bapak Yahya bisa kembali ke Tuhan Yesus. Ya, itu doa saya, kiranya Bapak bisa kembali. Masih Tuhan bilang tidak ada kata terlambat bagi orang yang salah jalan. Oke, ya baik, dari GKI di Toli-Toli saya Pendeta Soro. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara sekalian.